Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul penganggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul penganggaran. Di sini ada pengertian anggaran dan penganggaran. Anggaran atau budget merupakan suatu rencana yang disusun secara terkoordinasi dan menyeluruh mengenai kegiatan operasi perusahaan dalam periode tertentu. Sebuah organisasi atau perusahaan dapat memperkirakan berapa besar pendapatan yang akan diterima serta berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan seluruh aktivitasnya. Dengan adanya anggaran, setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih terarah karena telah memiliki pedoman yang jelas. Sedangkan penganggaran adalah suatu proses penyusunan anggaran, mulai dari mengumpulkan data, memperkirakan kebutuhan di masa depan, menentukan target yang ingin dicapai, hingga menyusun rencana penggunaan data. Selain itu, terdapat juga sistem penganggaran, yaitu metode atau prosedur yang digunakan dalam menyusun anggaran agar proses penyusunannya lebih terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya ada tujuan penganggaran. Tujuan utama penganggaran adalah membantu organisasi dalam merencanakan seluruh aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Dengan adanya anggaran, organisasi dapat memperkirakan kebutuhan biaya, jumlah pendapatan yang diharapkan, serta berbagai kemungkinan yang akan terjadi sehingga dapat mengurangi resiko kerugian. Selain itu, penganggaran bertujuan menyediakan informasi yang akurat bagi pihak manajemen. Informasi tersebut sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, seperti menentukan prioritas kegiatan, menetapkan target penjualan, mengendalikan biaya operasional, maupun melakukan investasi. Penganggaran juga dapat membantu organisasi agar penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga setiap pengeluaran benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada manfaat penganggaran. Penganggaran memiliki banyak manfaat bagi organisasi. Manfaat yang pertama adalah sebagai alat perencanaan. Dengan adanya anggaran, seluruh kegiatan dapat direncanakan sejak awal sehingga organisasi memiliki arah yang jelas dan mencapai tujuannya. Manfaat kedua adalah sebagai alat komunikasi. Anggaran membuat setiap bagian mengetahui target dan tanggung jawab masing-masing sehingga komunikasi antar bagian menjadi lebih baik. Seluruh pihak dapat bekerja berdasarkan tujuan yang sama. Manfaat berikutnya adalah sebagai alat koordinasi. Anggaran membantu menyelaraskan kegiatan antar bagian sehingga setiap aktivitas dapat berjalan secara terpadu tanpa terjadi tumpang tindih pekerjaan. Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendalian. Setelah kegiatan dilaksanakan, hasil yang dicapai dapat dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun. Jika terdapat perbedaan, manajemen dapat segera mencari penyebabnya dan melakukan tindakan perbaikan agar tujuan organisasi tetap dapat tercapai. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu keterbatasan penganggaran. Ada 3 jenis. Yang pertama, menyederhanakan kondisi nyata, yang kedua membutuhkan dukungan manajemen, dan yang terakhir dapat mengurangi inovasi. Walaupun memiliki banyak manfaat, penganggaran juga mempunyai beberapa keterbatasan. Anggaran seringkali terlalu menyederhanakan kondisinya nyata di lapangan sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan kompleksitas perusahaan. Selain itu, anggaran lebih menekankan hasil daripada penyebab masalah. Penganggaran juga membutuhkan dukungan penuh dari manajemen dan dapat mengurangi inovasi apabila perusahaan terlalu terpaku pada anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada jenis-jenis penganggaran. Dalam perusahaan terdapat beberapa jenis sistem penganggaran yang digunakan sesuai kebutuhan organisasi. Setiap sistem memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Pemilihan sistem penganggaran yang tepat akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan secara efektif. Untuk yang pertama, ada anggaran inkremental, yang kedua anggaran basis nol, yang ketiga anggaran statik, dan yang terakhir ada anggaran fleksibel. Untuk selanjutnya ada anggaran inkremental.
Anggaran inkremental adalah metode penyusunan anggaran yang menggunakan anggaran tahun sebelum sebagai dasar. Dalam metode ini, perusahaan hanya memperhatikan perubahan atau kenaikan tertentu dari anggaran sebelumnya. Sistem ini memudahkan proses penyusunan anggaran dan tetapi memiliki kelemahan karena pemborosan dan efisiensi dapat terus terjadi tanpa disadari. Pertama, berdasarkan anggaran tahun sebelumnya, yang kedua hanya memperhatikan perubahan, dan yang terakhir banyak digunakan organisasi pemerintah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran basis nol atau yang dikenal juga dengan zero basis budgeting. Anggaran basis nol merupakan metode penyusunan anggaran yang dimulai dari nol. Artinya, perusahaan tidak menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan anggaran yang baru. Sebaliknya, setiap bagian atau divisi harus menyusun kembali seluruh kebutuhan anggarannya dari awal dan memberikan alasan mengapa biaya tersebut diperlukan. Dengan metode ini, setiap aktivitas perusahaan akan dievaluasi kembali. Jadi, manajemen akan menilai apakah suatu kegiatan masih layak untuk dilanjutkan atau justru harus dikurangkan, bahkan dihilangkan. Hal ini dilakukan agar anggaran yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini. Keunggulan dari anggaran basis nol adalah mampu meningkatkan efisiensi penggunaan dana perusahaan karena setiap pengeluaran harus memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, perusahaan dapat mengurangi pemborosan biaya dan mengalokasikan dana pada kegiatan yang benar-benar memanfaatkan. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, karena semua anggaran harus disusun dari awal. Prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama, memerlukan tenaga yang lebih banyak, dan membutuhkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan metode penganggaran lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ciri utama anggaran basis nol adalah penyusunan dimulai dari nol. Semua aktivitas dievaluasi kembali, dan tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai anggaran statik. Anggaran statik merupakan anggaran yang telah ditetapkan pada awal periode dan tidak mengalami perubahan sampai periode tersebut berakhir. Meskipun terjadi perubahan dalam tingkat aktivitas perusahaan, sebagai contoh, jika perusahaan telah menetapkan anggaran operasional sebesar 100 juta rupiah atau 1 tahun, maka jumlah tersebut akan tetap digunakan walaupun produksi atau penjualan mengalami kenaikan maupun penurunan. Jenis anggaran ini biasanya digunakan pada bagian-bagian perusahaan yang aktivitasnya relatif stabil, seperti bagian akuntansi, administrasi, atau bagian hukum. Karena biaya yang dikeluarkan tidak banyak dipengaruh oleh jumlah produksi. Kelebihan anggaran statik adalah penyusunan lebih sederhana dan mudah dipahami, karena anggarannya tetap. Selain itu, perusahaan juga lebih mudah membandingkan antara anggaran yang telah direncanakan dengan pengeluaran yang benar-benar terjadi. Namun, kelemahannya adalah anggaran statik kurang fleksibel. Jika kondisi perusahaan berubah secara signifikan, maka anggaran ini tidak dapat menyesuaikan diri sehingga hasil evaluasi bisa kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selisih antara anggaran dengan biaya aktual disebut spending difference atau selisih anggaran. Jadi, karakteristik utama anggaran statik adalah anggarannya bersifat tetap, tidak berubah selama periode berjalan, dan umumnya digunakan pada bagian perusahaan yang memiliki aktivitas stabil. Selanjutnya adalah anggaran fleksibel. Berbeda dengan anggaran statik, anggaran fleksibel merupakan anggaran yang dapat disesuaikan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Artinya, apabila produksi meningkat atau menurun, maka anggarannya juga akan menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Sebagai contoh, ketika permintaan pasar meningkat sehingga perusahaan harus meningkatkan jumlah produksi, maka biaya bahan baku, tenaga kerja, maupun biaya operasional lainnya juga harus bertambah dengan menggunakan anggaran fleksibel. Perusahaan tersebut sudah dapat diperhitungkan, sehingga anggaran tetap relevan dengan kondisi perusahaan. Keunggulan utama dari anggaran fleksibel adalah mampu membantu manajemen dalam mengendalikan biaya secara lebih akurat. Selain itu, metode ini juga memudahkan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja karena perbandingan antara anggaran dan realisasi dilakukan berdasarkan tingkat aktivitas yang sama. Anggaran fleksibel sangat cocok digunakan pada perusahaan yang tingkat produksinya sering berubah, seperti perusahaan manufaktur atau perusahaan yang permintaan produknya bergantung pada kondisi pasar. Walaupun demikian, penyusunan anggaran fleksibel membutuhkan data yang lebih lengkap dan
perhitungan yang lebih rinci karena perusahaan harus memperkirakan biaya pada berbagai tingkat aktivitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa anggaran fleksibel memiliki 3 karakteristik utama, yaitu mampu menyesuaikan tingkat aktivitas perusahaan, membantu mengendalikan biaya, serta dapat digunakan dalam berbagai kondisi, sehingga perusahaan lebih siap menghadapi perubahan yang terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai master budget. Master budget atau anggaran utama merupakan gabungan dari seluruh rencana anggaran yang dibuat oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Master budget dapat dikatakan sebagai gambaran keseluruhan mengenai bagaimana perusahaan merencanakan kegiatan operasional dan keuangannya. Penyusunan master budget dilakukan dengan menggabungkan berbagai anggaran dari setiap bagian perusahaan agar menjadi satu rencana yang lebih struktur dan saling berhubungan. Dengan adanya master budget, setiap departemen dapat mengetahui rencana kerja, kebutuhan biaya, serta target yang harus dicapai sesuai dengan tujuan perusahaan. Selain itu, master budget juga berperan penting bagi manajemen karena dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan perusahaan. Melalui master budget, perusahaan dapat memperkirakan jumlah pendapatan, biaya yang diperlukan, serta kondisi keuangan yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan demikian, master budget membantu perusahaan agar kegiatan operasional dapat berjalan lebih terarah dan penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam master budget. Secara umum, master budget terdiri dari 2 bagian utama yaitu operating budget dan financial budget. Bagian pertama adalah operating budget atau anggaran operasional. Operating budget berhubungan dengan aktivitas utama perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Di dalam operating budget terdapat beberapa jenis anggaran seperti anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, dan anggaran tenaga kerja. Anggaran penjualan digunakan untuk memperkirakan jumlah penjualan yang akan diperoleh perusahaan. Kemudian, anggaran produksi digunakan untuk menentukan jumlah produk yang harus dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan penjualan. Selanjutnya, anggaran bahan baku dan tenaga kerja digunakan untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi. Bagian kedua adalah financial budget atau anggaran keuangan. Financial budget berisi perencanaan mengenai kondisi keuangan perusahaan. Unsur yang termaksud dalam financial budget yaitu anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran neraca. Anggaran kas digunakan untuk memperkirakan pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan. Anggaran laba rugi membantu perusahaan mengetahui perkiraan keuntungan atau kerugian dalam periode tertentu. Sedangkan anggaran neraca memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan seperti aset, kewajiban, dan modal. Kedua unsur tersebut saling berkaitan karena hasil dari kegiatan operasional perusahaan dan akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, operating budget dan financial budget harus disusun secara seimbang agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sebagai kesimpulan dari pembahasan mengenai penganggaran, dapat diketahui bahwa anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perusahaan. Penganggaran bukan hanya sekedar membuat rencana keuangan, tetapi juga menjadi alat yang membantu perusahaan dalam mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan operasional. Melalui penganggaran, perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan sumber daya, mengatur penggunaan biaya, serta menentukan langkah yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, sistem penganggaran memiliki beberapa jenis seperti anggaran intermektal, anggaran basis nol, anggaran statik, dan anggaran fleksibel yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Master budget juga menjadi salah satu bagian penting dalam penganggaran karena mampu menggabungkan seluruh rencana anggaran perusahaan menjadi satu kesatuan yang lebih terarah. Dengan adanya master budget, perusahaan dapat melihat hubungan antar kegiatan operasional dan kondisi keuangan secara menyeluruh. Jadi, penerapan sistem penganggaran yang baik dapat membantu perusahaan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta mempermudah manajemen dalam mengambil keputusan untuk mencapai keberhasilan perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.